Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, hari ini kita bisa memuji, menyembah Tuhan, kita bersorak bagi Dia adalah sebuah anugerah, saudara, amin. Amin, anugerah. Kenapa saya mengatakan anugerah? Seharusnya dalam kondisi ini kita sangat sulit untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, melalui aplikasi online ini, aplikasi MDC Teluk Dalam, ya kita bisa, walaupun kita oleh pemerintah telah menghimbau supaya kita menjaga jarak, namun dengan aplikasi ini saudara membuat kita semakin dekat. Amin. Dan itu adalah anugerah bagi kita. Kita percaya kemajuan teknologi kita harus gunakan, manfaatkan bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan saudara, di masa-masa yang sulit ini kita harus lewati dengan penuh iman, dengan tetap percaya bahwa penyelenggaraan Tuhan atas kehidupan kita sementara kita hidup di dunia ini adalah ya dan amin. Ya dan amin. Kenapa saya mengatakan demikian saudara? Karena tidak ada satupun terjadi di dalam kehidupan ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Semuanya ada di dalam pengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan kembali lagi mendekatkan hati kita melalui mendengar firman Tuhan. Dan tidak hanya menjadi pendengar-pendengar, setelah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, membuat iman kita semakin bertumbuh dan bangkit di dalam menjalani hari-hari kita. Amin saudara? Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini tema kita adalah bagaimana ketika kita hidup di dalam antusias, atau entheos. Entheos itu artinya di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ya, mencapai hasil-hasil yang lebih daripada biasa kita capai. Pada masa kecil anak saya tadi yang main keyboard tadi saudara, dia sekarang sudah kelas 1 SMA. Saya teringat ketika satu kali dia mengalami satu tantangan dalam kehidupan dia sebagai anak kecil, saudara. Ya pada waktu itu, saudara, dia hobi bermain namanya Hot Wheel. Dan di tengah-tengah asiknya dia bermain mobil-mobilan, saudara. Mobilnya itu meluncur masuk di bawah sofa. Ya, satu kursi sofa di rumah, saudara, di ruang tamu. Lalu di dalam upayanya menggapai mobil itu, saudara, dia mulai menggeser sofa itu. Dan sofa itu bergerak juga tidak, saudara. Ya, bergeming juga tidak. Dia mulai mengangkat, saudara. Bergerak juga tidak. Lalu dari jauh saya memperhatikan dan saya memberi semangat kepada dia. Ethan, ayo kamu bisa angkat, geser. Dan dia semakin berusaha. Dan di tengah-tengah upayanya, saudara, yang sedemikian rupa gigih, dia melihat kepada saya dengan mata memandang. Setengah sedih, setengah kesal, setengah bingung saudara bagaimana caranya untuk menggapai mobil itu saudara. Lalu kemudian saya berkata, apakah kamu sudah melakukan dengan sekuat tenagamu? Sudah Pak, aku sudah begitu kuat tapi ini berat sekali sofanya. Singkat cerita saudara, saya berkata kepada dia, tidak. Kamu masih punya kekuatan yang hebat, tetapi kamu belum menyadarinya. Dan kemudian dia melihat kepada saya, dan saya mulai mendekati dia. Lalu dengan satu tangan kiri saya, saudara, ayo saya katakan kepada dia, kita angkat. Yuk, sama dengan Papa angkat. Lalu dia mengangkat kursi dan dengan tangan kiri saya, saudara, dia angkat dan kemudian kursi itu terangkat. Dan dia bisa menggapai Hot Wheel-nya. Apa yang terjadi dalam keadaan ini, saudara? Apa yang membuat anak saya itu mampu menggapai Hot Wheel-nya? Apa yang membuat dia bisa mencapai hasil melebihi dari sebelum dia bisa menggapai Hot Wheel itu? Yang membuat itu saudara karena papa yang dia miliki ini, ayah yang dia sayang ini, ayah yang begitu menyayangi dia, menolong dia saudara. Dan ketika dia sadar bahwa papanya menolong dia, kursi itu kemudian mudah diangkat. Demikian juga kita terkadang melihat kehidupan kesulitan yang begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita.
Lalu kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku sudah melakukan segala upayaku, aku sudah melakukan segala usahaku. Aku seharusnya berhasil, aku seharusnya mencapai hasil. Terkadang kita melupakan Tuhan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada Allah yang bisa kita andalkan. Ada Allah yang mampu kita andalkan. Ada Allah yang kepadanya kalau kita memohon pertolongan, Tuhan tolong. Dan dia akan turun tangan menolong umatnya. Dan segala yang mustahil yang dilakukan oleh kita, yang terbatas di dalam kemampuan kita, maka kita akan bisa capai hasil melebihi daripada apa yang biasa kita capai. Hari ini saudara, penting bagi kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana ketika kesulitan demi kesulitan, aniaya demi aniaya mereka alami, tetapi itu tidak membuat mereka mundur, itu tidak membuat mereka kemudian lari dari panggilan mereka, itu tidak membuat mereka kemudian menyerah. Tetapi justru Tuhan semakin menyatakan diri di dalam kehidupan mereka. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Inilah yang melatar belakangi tema pada hari ini. Bagaimana kita bisa mencapai, ya kita bisa melakukan perkara-perkara besar, melebihi dari apa yang sanggup yang kita lakukan. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yahudi dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah, perhatikan saudara ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dalam catatan yang baru saja kita baca ini, ya, apa yang terjadi di Yerusalem dan Antiokhia ya, adalah sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi dan dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan ini adalah satu kisah yang penting bagi kehidupan kita. Ketika kita sedang menghadapi masa-masa sukar seperti hari-hari ini. Ya. Dari ayat ini saudara, dari catatan ini saudara, kita bisa melihat realitas tentang kesanggupan Allah. Ya. Di dalam hal ini kesanggupan Allah yang tak terbatas. Di dalam kesanggupannya yang tak terbatas ini saudara, yang pertama, kita perlu belajar di dalam realitas yang pertama adalah bahwa Allah sanggup memakai masa sukar untuk menggenapi rencananya. Perhatikan baik saudara, Allah sanggup memakai masa sukar, masa aniaya, kesulitan yang dihadapi oleh murid-muridnya untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup mereka. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, ya, menjelang Yesus naik ke surga, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya agar mereka menjadikan segala bangsa menjadi muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di akhir ayat di Matius pasal 28 itu dikatakan, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini artinya saudara, penyertaan Tuhan telah diberikan kepada murid-muridnya. Dan penyertaan ini sedang digenapi oleh Tuhan
di dalam kesanggupannya mengubah kesulitan, persoalan, masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul 11, pasal 11 ayat 19 sampai 21. Kita bisa melihat di sana Allah memakai penganiayaan yang mereka alami, penganiayaan yang terjadi sesudah kematian Stefanus untuk membuat mereka tersebar ke segala pelosok negeri. Ada yang sampai ke Samaria, ada juga yang ke wilayah-wilayah lain. Mereka sampai ke Siprus, pulau di seberang negara Turki di masa kini, dan ke Antioquia, ke berbagai tempat, saudara. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul ayat 11-21 di sana ditulis, sebagai akibat dari pelayanan mereka itu, sebagai akibat dari kesulitan yang mereka hadapi, aniaya yang mereka hadapi, membuat mereka tersebar ke berbagai tempat, saudara. Di dalam ayat 21 di pasal 11 dituliskan, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa, saudara. Allah memakai masa yang sukar, yaitu penganiayaan dialami oleh umat Tuhan pada masa itu di Yerusalem untuk menggenapi rencananya. Sehingga banyak orang yang bukan Yahudi di Antioquia menjadi pengikut daripada Yesus. Perhatikan, saudara. Di dalam ayat yang ke-21 di sini dikatakan di sana, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Hal ini menunjukkan bahwa semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Namun Allah turut bekerja di dalamnya. Allah sendiri sedang melakukan perbuatannya di tengah-tengah kesulitan dihadapi oleh murid-muridnya. Yang kita alami pun hari-hari ini demikian, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya sebagai sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, daerah Kabupaten Nia Selatan, kami rapat dan kami bersepakat. Ya, selain memperhatikan apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah, untuk menghimbau setiap gereja-gereja tidak lagi beribadah di gedung gereja. Ya, seperti apa yang kita lakukan pada hari ini, kita beribadah secara online. Ya, kita menyadari bahwa ada satu wabah yang patut kita sikapi dengan benar. Ya, yang harus kita hadapi. Ini memang persoalan. Ya, walaupun banyak orang yang begitu bertentangan satu dengan lain, pro kontra. Ada yang berkata, masa gereja harus tidak ibadah di gedung gereja? Apakah gereja kemudian menjadi takut? Ya, mengapa gereja kemudian justru lari dari kenyataan? Kalau kita melihat apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan di masa yang lalu, gereja mula-mula, penganiayaan dialami oleh Stefanus pada masa itu, saudara, membuat mereka tersebar. Mereka sepertinya lari, bersembunyi, bahkan pergi ke berbagai daerah yang aman. Tujuannya apa, saudara? Bukan karena takut atas penganiayaan itu, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nama Tuhan semakin disiarkan di mana saja mereka pergi, saudara. Dan di sana tangan Tuhan menyertai mereka. Amin, saudara. Dan saya percaya ketika kami rapat, saudara, di PGID Nia Selatan, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ya, kami mengatakan di atas semua ini, kami mengatakan di atas semua apa yang terjadi ini, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap umatnya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini kita terpanggil sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kita terpanggil sebagai umat pilihan Allah. Hari ini saudara terpanggil untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun melalui aplikasi, walaupun terjadi secara online, saudara. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, oleh media dan ruang. Tuhan mampu berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Amin, saudara. Jadi yang pertama, Allah, ya, Dia sanggup mengubah kesulitan,
Dia sanggup mengubah aniaya menjadi sesuatu untuk bisa menggenapi rencananya terjadi bagi umat. Ini realitas daripada kesanggupan Allah yang tak terbatas. Yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, saudara, realitas daripada kesanggupan Allah yang tak terbatas ini. Kita belajar bahwa Allah sanggup menolong kita untuk supaya hidup kita membawa dampak yang lebih besar lagi. Allah sanggup menolong kita. Saya sanggup menolong anak saya, Ethan, untuk mengangkat kursi dan menolong dia bisa menggapai mobil-mobilannya di bawah kursi yang sebelumnya dia tidak mampu gapai. Saya sanggup, dia tidak sanggup. Jadi di dalam realitas kesanggupan Allah yang tak terbatas ini, kita belajar bahwa Allah sanggup menolong kita untuk hidup membawa dampak yang jauh lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di tengah-tengah keadaan negara, bangsa, daerah-daerah kita, ya, yang membuat kita mungkin khawatir, takut, ya. Ketika kita berharap kepada pertolongannya, maka Allah sanggup menolong kita. Tidak hanya hidup kita akan membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita, membawa dampak membuat orang-orang di sekitar kita dibangkitkan imannya melalui kehidupan kita, tetapi kita juga bisa membawa dampak bagi bangsa dan negara, kota kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hal ini dapat kita lihat di dalam kehidupan Barnabas, salah seorang pelayan Tuhan di jemaat Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21 tadi yang kita baca, saudara. Bagaimana para pengikut Yesus di kota Yerusalem oleh sebab penganiayaan yang mereka alami sehingga tersebar, mereka terserak, mereka pergi ke berbagai penjuru kota, ya, membuat mereka harus keluar dari daerah-daerah mereka. Tetapi justru dengan demikian Allah menjadikan mereka dampak yang besar. Melalui kejadian itu ada banyak orang yang di luar Yahudi, orang-orang Yunani menjadi percaya kepada Yesus. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara? Ya. Para rasul di Yerusalem, ketika mereka mendengar apa yang terjadi, ya, mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia untuk melihat kebenaran berita itu. Ya. Di dalam ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca dalam ayat 22, 24 dan seterusnya. Di sana dikatakan maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ya. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Perhatikan saudara, kata-kata di dalam ayat yang ke-24 ini. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Artinya saudara, hasil yang pertama yaitu sebagai dampak daripada pelayanan para murid-murid di Yerusalem yang tersebar sampai ke Antiokhia. Yang begitu luar biasa. Membuat banyak orang Yunani menjadi pengikut Yesus. Ya. Apakah sudah berakhir? Tidak, saudara. Barnabas datang dan sejumlah lagi orang yang dibawa kepada Tuhan. Luar biasa, artinya saudara, hasilnya semakin lebih besar lagi. Artinya dampaknya semakin lebih luas lagi. Artinya akibatnya semakin lebih efektif lagi. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24 tadi saudara, dikatakan bahwa Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan berarti para murid-muridnya belum penuh dengan Roh Kudus atau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, mereka penuh dengan Roh Kudus. Bahkan di dalam ayat yang ke-21 tadi, tangan Allah menyertai mereka. Ya, tangan Allah menyertai mereka. Namun penyebutan bahwa Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, di dalam ayat yang ke-24 menjelaskan kepada kita bahwa semakin kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka semakin berkuasalah Allah di dalam kehidupan kita. Semakin Allah akan memakai hidup kita lebih dahsyat lagi. Kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih hebat lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih.
Penting bagi kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita melalui dua hal, saudara. Yaitu di dalam kasih dan iman. Ya. Ini yang menjadi pelajaran kedua dari kisah ini, kita belajar dari kehidupan Barnabas. Peranan kasih dan iman di dalam karya Roh Kudus itu akan memampukan kita, memampukan para murid pada masa itu. Dampaknya jauh lebih dahsyat lagi. Semakin banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24 berkata, karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sehingga sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lihat, perhatikan saudara. Dikatakan bahwa di samping Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia juga adalah orang yang baik dan penuh dengan iman. Baik dan penuh dengan iman. Saya ulang, baik dan penuh dengan iman. Ini adalah satu statement yang sangat luar biasa. Barnabas adalah orang yang penuh Roh Kudus, menunjukkan ada kaitan antara keduanya. Perbuatannya yang baik, orangnya baik, dan juga dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apakah wujud dari kebaikan hati Barnabas ini? Ya. Wujudnya adalah kasih, saudara. Sebab kasih, ya memang kasih itu adalah atmosfer atau kasih adalah wadah di mana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kasih di dalam Barnabas inilah yang membuat Paulus akhirnya ditemukan. Karena kasih yang melimpah di dalam kehidupan Barnabas, Barnabas rela mencari Paulus dan membawa Paulus yang belum bertobat, yang belum lama bertobat maksud saya saudara, ke Antiokhia. Kasihnya dalam rela berkorban bagi pelayanan di Yerusalem juga luar biasa. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai ke 37 dikatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, 37 di ayat 37 dikatakan, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Perhatikan saudara, apa yang dilakukan oleh Barnabas? Hal yang luar biasa. Dia penuh kasih, tidak hanya di bibir, tidak hanya di hati, tapi di dalam tindakan, saudara. Sampaikan para rasul menjuluki dia sebagai Barnabas, artinya si penghibur. Penghibur atau Barnabas bukan si pelit, bukan si bawel, bukan si pembuat onar. Namun penghibur, si penghibur. Yusuf disebut si penghibur. Penghibur artinya Barnabas, artinya seorang yang penuh dengan kasih. Itulah Barnabas, orang yang penuh dengan kasih. Jadi jelas saudara, kasih merupakan atmosfer yang membangkitkan karunia-karunia roh Allah di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat kita mencapai hasil yang luar biasa. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4 dikatakan, tanpa kasih semua sia-sia. Tanpa kasih semua karunia Roh Kudus menjadi tidak ada gunanya. Kasih mengundang karya Roh Kudus untuk bekerja dengan lebih leluasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang kedua, ya, dari apa yang karya Allah ini. Yang kita pelajari dari kehidupan Barnabas, yaitu Barnabas adalah seorang yang memiliki iman. Selain di dalam kasih Roh Kudus Allah bekerja, juga Allah bekerja dengan rohnya di dalam iman. Iman adalah atmosfer yang tepat bagi Roh Kudus untuk berkarya. Galatia pasal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah
maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan dengan baik saudara. Paulus menulis bahwa karena kita percaya atau beriman kepada pemberitaan Injil atau firman Tuhan, maka Allah menganugerahkan rohnya dengan berlimpah-limpah. Dan melakukan mujizat di antara kita. Jadi kasih dan iman mengundang Roh Kudus bekerja. Mengundang Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di tengah masa yang sukar ini, marilah kita terus tinggal lebih lagi di dalam Dia. Amin. Tinggal lebih lagi di dalam kasih Allah. Kita harus semakin memperteguh iman kita kepadanya. Dengan demikian kita akan mengalami Roh Allah bekerja dengan lebih limpah lagi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, mari tinggallah di dalam Tuhan. Dengan kita ada di dalam Tuhan, kita akan hidup antusias. Antusias artinya entheos, artinya dalam Tuhan. Dan kalau kita hidup di dalam Tuhan, sepanjang bulan Maret ini kita belajar. Ketika hidup di dalam Tuhan, kita akan melampaui segala kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kita akan melampaui segala keterbatasan kita. Bahkan hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mencapai hasil lebih daripada biasanya. Apapun yang kita akan lakukan, Tuhan buat berhasil. Lebih berhasil daripada sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada hari ini pesan firman Tuhan kepada kita jelas. Kesulitan tidak boleh membuat kita undur dari hadapan Tuhan. Penganiayaan, kesulitan, bahkan gonjang-ganjing dari virus corona COVID-19 ini tidak boleh membuat kita takut. Tidak boleh membuat kita undur dari hadapan Tuhan. Tetapi justru kita akan melihat bahwa tangan Allah yang penuh dengan kuasa itu siap turun untuk menolong setiap kita. Amin saudara. Saya percaya ketika saudara membuka hati dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Dia akan terus menumbuhkan kasih di dalam kehidupan kita. Dia akan terus membangkitkan iman kita. Semakin lebih lagi kita tinggal di dalam Dia, semakin lagi Dia akan membawa kita mengalami hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari, apapun persoalan saudara, mungkin saudara hari-hari ini sedang ketakutan dengan COVID-19, percayalah, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan menolong setiap kita. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dunia, di tengah-tengah kesulitan kehidupan, di tengah-tengah persoalan, tantangan, masalah yang kami hadapi, kami tahu Engkau ada, siap menolong kami ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, maka dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau tolong kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa turun atas hidup mereka, menolong mereka. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang letih lesu Engkau bangkitkan, berikan semangat yang baru. Yang kehilangan pengharapan, Tuhan teguhkan mereka. Bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkan mereka. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pegang hidup mereka. Kami percaya hanya di dalam cara-Mu jiwa kami tenang. Hanya di dalam setiap rencana-Mu maka hidup kami akan aman. Hidup kami ada di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Yang menjelaskan kepada kami, penting bagi kami untuk menyadari bahwa Engkau tak terbatas di dalam segala hal. Engkau tidak dibatasi oleh kesulitan, tantangan hidup yang sementara kami hadapi. Engkau tidak dibatasi oleh COVID yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Engkau lebih dari semua itu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, kami mohon, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus tinggal di dalam kami.
sehingga hidup kami semakin lagi diberdayakan, digerakkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah setiap yang mendengar, tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.